Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita masih mempelajari tentang himpunan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Materi yang pertama tentang himpunan kosong. Dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dinamakan dengan himpunan kosong. Dalam rangka memahami konsep himpunan kosong, amati masalah dan alternatif pemecahannya berikut ini. Ada 4 orang siswa yang bernama Batara, Simon, Sudraja, dan Marsius. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Yang kedua, menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Yang ketiga, menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Dan yang keempat, menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Pemenangnya adalah siswa yang dapat menemukan paling sedikit 1 anggota himpunannya. Setelah pengundian, Batara mendapatkan pertanyaan nomor 2, Simon mendapatkan pertanyaan nomor 3, Sudraja mendapatkan pertanyaan nomor 1, dan Marsius mendapatkan pertanyaan nomor 4. Siapakah siswa yang memungkinkan untuk menjadi pemenang? Sudraja mendapatkan soal nomor 1, yaitu bilangan cacah yang kurang dari 0. Anggota bilangan cacah yang paling kecil adalah 0, sehingga himpunan yang diperoleh Sudraja adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Batara mendapatkan soal nomor 2, yaitu bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Namun, tidak ada satupun bilangan bulat antara 0 dan 1, sehingga himpunan yang diperoleh Batara adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lalu, Simon mendapatkan soal nomor 3, yaitu bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Namun, seluruh bilangan ganjil tidak akan habis dibagi dengan 2, sehingga himpunan yang diperoleh Simon adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Soal yang keempat atau yang terakhir didapatkan oleh Marsius, yaitu bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Anggota himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap adalah 2. Dengan demikian, himpunan yang diperoleh Marsius adalah himpunan yang banyak anggotanya tepat 1, yaitu 2. Berdasarkan keterangan tersebut, yang dapat menentukan anggota himpunan tepat 1 adalah Marsius. Dengan demikian, Marsius terpilih menjadi pemenang. Sementara Sudraja, Batara, dan Simon tidak menemukan anggota himpunan atau disebut dengan himpunan kosong. Selanjutnya, kita akan membahas tentang himpunan semesta. Salah satu karakteristik matematika adalah memperhatikan semesta pembicaraannya.
Penyelesaian suatu masalah dalam matematika dimungkinkan akan berbeda jika semesta pembicaraannya juga berbeda. Demikian juga anggota himpunan tertentu ditentukan oleh semestanya. Kita perhatikan permasalahan berikut ini. Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Bu Ajeng untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Yunita diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf Y, Septi diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf S, dan Andi diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf A. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Langkah-langkah yang dilakukan Yunita, Septi, dan Andi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih nama siswa yang dimulai dengan huruf Y, huruf S, dan huruf A. Langkah yang kedua, mengelompokkan nama siswa yang dimulai dengan huruf Y, huruf S, dan huruf A. Dan langkah yang ketiga, menyajikan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Misalkan, S sama dengan himpunan nama semua siswa di dalam kelas. A sama dengan himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y. B sama dengan himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf S. Dan C sama dengan himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf A. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat menyajikan keempat himpunan dalam diagram Venn. Yang pertama, menggambar persegi panjang, lalu menuliskan huruf S di pojok kiri atas. Nah, di sini kita juga menggambar kurva tertutup sederhana yang berbentuk lingkaran. Berdasarkan keterangan ini, dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, himpunan A berada di dalam himpunan S, himpunan B berada di dalam himpunan S, dan himpunan C juga berada di dalam himpunan S. Yang kedua, himpunan S memuat himpunan A, B, dan C. Artinya, himpunan S memuat semua unsur dari himpunan A, B, dan C, atau himpunan yang sedang dibicarakan. Dan yang ketiga, seluruh siswa di kelas merupakan himpunan semesta dari himpunan nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinotasikan dengan lambang 0 yang dicoret atau kurung kurawal yang langsung ditutup dengan kurung kurawal. Lalu kesimpulan yang kedua, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Himpunan semesta pembicaraan yang mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan huruf U besar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang diagram Venn. Cara menyajikan himpunan dapat dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn.
Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain A. Himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. B. Setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana yang berbentuk lingkaran. C. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Dan D. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Kita lihat contoh yang pertama. Diagram Venn dari himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan himpunan A 1, 2, 3, dan himpunan B 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Maka akan diperoleh diagram Venn sebagai berikut. Dengan langkah yang pertama yaitu membuat persegi panjang dan menuliskan huruf S di kiri atas. Lalu untuk himpunan A dan B digambarkan dengan kurva tertutup sederhana yang berbentuk lingkaran. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Maka dapat kita lihat untuk himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3. Lalu untuk himpunan B beranggotakan 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk 7, 8, dan 9 bukan merupakan anggota dari himpunan A maupun himpunan B. Maka 7, 8, dan 9 berada di luar kurva tertutup himpunan A dan B. Lalu untuk contoh yang kedua, diagram Venn dari himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B sama dengan 4, 5, 6, 7 adalah sebagai berikut. Maka diperoleh diagram Venn sebagai berikut. Untuk menggambarkannya masih sama seperti cara sebelumnya, dengan menggambarkan persegi panjang lalu menuliskan S di ujung kiri atas. Nah, lalu untuk himpunan A dan himpunan B digambarkan menggunakan kurva tertutup sederhana yang berbentuk lingkaran. Nah, pada kurva tertutup sederhana dari himpunan A dan himpunan B dapat terlihat bahwa himpunan A dan himpunan B itu terikat atau saling mengiris karena mereka memiliki anggota yang sama yaitu 4. Sedangkan untuk anggota himpunan lainnya dituliskan dalam kurva tertutup lingkaran masing-masing. Untuk A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk B 4, 5, 6, dan 7. Sehingga 4 bisa kita tuliskan di tengah. Lalu untuk 8 dan 9 dituliskan di luar dari kedua himpunan tersebut. Karena 8 dan 9 bukan merupakan anggota dari himpunan A maupun anggota dari himpunan B. Selanjutnya contoh yang ketiga. Diagram Venn dari himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3. Dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah diagram Venn-nya. Cara untuk membuat diagram Venn masih sama, yaitu menggambar persegi panjang lalu menuliskan S di ujung kiri atas. Nah, kita lihat bahwa kurva tertutup yang berbentuk lingkaran dari himpunan A berada di dalam kurva tertutup yang berbentuk lingkaran dari himpunan B. Nah, dari sini mengapa
himpunan A berada di dalam himpunan B? Karena anggota dari himpunan A juga merupakan anggota dari himpunan B, yaitu 1, 2, dan 3. Lalu untuk anggota himpunan B lainnya yaitu 4, 5, dan 6 berada di luar dari himpunan A. Sedangkan untuk 7, 8, dan 9 berada di luar himpunan A maupun himpunan B. Karena 7, 8, dan 9 bukan merupakan anggota dari himpunan A maupun himpunan B. Selanjutnya contoh yang keempat. Diagram Venn dari himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4 adalah sebagai berikut. Nah, pada diagram Venn ini dapat kita lihat bahwa kurva tertutup sederhana yang berbentuk lingkaran dari himpunan A dan B hanya perlu digambarkan satu saja, karena anggota dari himpunan A sama dengan anggota dari himpunan B, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk 8, 5, 6, 7, dan 9 berada di luar dari himpunan tersebut, karena bukan merupakan anggota dari himpunan A maupun himpunan B. Terdapat 4 macam diagram Venn. Yang pertama, diagram Venn saling berpotongan, diagram Venn saling lepas, diagram Venn himpunan yang sama, dan diagram Venn himpunan bagian. Untuk keempat macam ini sudah dicontohkan dari 4 contoh yang sebelumnya. Ya, sekian yang dapat Ibu jelaskan. Kiranya materi yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.